Shalom saudara-saudara sekalian dimanapun berada, puji nama Tuhan, kesempatan yang baik ini. Kembali lagi saya hadir menjumpai Bapak Ibu sekalian. Apa kabar? Saya terus berharap Bapak Ibu tetap dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan, tetap bersuka cita di dalam Yesus Kristus. Pada kesempatan yang baik ini kita akan bersama-sama dengarkan kesaksian dari seorang ibu muslimah asal Jakarta, yang mana ia berlatar belakang semua keluarganya muslim yang taat. Kemudian ia juga sejak dari kecil itu diharuskan untuk rajin sholat. Tapi sungguh luar biasa kasih Tuhan, rencana Tuhan yang baik, yang indah dalam hidup ibu ini, sehingga ia boleh dijamah, dipanggil Tuhan untuk menjadi percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sesuatu yang sangat berbiasa bahwa ibu ini boleh diselamatkan, jiwanya boleh diselamatkan, dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Untuk lebih lengkapnya kita saksikan bersama-sama berikut ini. Asal saya dari Jakarta. Dulu keluarga saya muslim taat, dan saya selalu diajarkan oleh ibu saya harus sholat. Di masa remaja saya anak perempuan dari keluarga cuma saya sendiri. Jadi bapak saya selalu manjain saya, walaupun bapak saya itu keras kepada kakak maupun pada adik saya. Tapi saya anak perempuan, jadi agak dimanja. Tapi saya tidak mau disebut anak manja dan tidak mau disebut anak yang selalu mengandalkan orang tua. Saya sekolah dari SD, SMP sampai saya sekolah dimasukkan ke sekolah perawat veteriner oleh bapak, karena bapak menginginkan saya menjadi tentara juga seperti keluarga yang lain, seperti abang saya, seperti yang lainnya juga. Saya dimasukkan ke sana, tapi saya nggak begitu suka, dan saya minta keluar dari sekolah itu. Dan saya di rumah, karena keluarga selalu sholat dan sholatlah saya. Karena dalam pelajaran agama saya, waktu Islam harus sholat. Karena sholat itu tiang agama. Itu menurut dari guru agama saya di sekolah. Walaupun saya sekolah agama tidak formal seperti mereka di pesantren atau apapun, tapi ibu saya selalu mengajarkan seperti itu, sholat. Dan memanggil mengaji. Kalau adik-adik saya, dan keluarga yang lain, mereka memang taat gitu, ngaji. Tapi karena saya orangnya nggak mau pusing ngelihat tulisan seperti itu, dengar tapi saya nggak paham, nggak begitu mendalami kalau mengaji Al-Quran itu. Saya hanya artinya, tapi ya saya selalu sih nurutin kemauan orang tua. Harus sholat, harus ngaji, harus gini. Saya nggak pernah bergaul keluar. Ada teman-teman tadinya, karena rumah selalu dikunci, digembok itu pagarnya. Tapi karena saya termasuk anak yang keras kepala, saya suka manggil teman ke rumah, dan saya suka sharing-sharing gitu sama teman-teman. Dan waktu masih remaja itu saya suka, ada ayah angkat saya suka cerita, kita semua bakal masuk surga. Oh iya katanya, tapi nanti ditimbang apa amal baik atau amal buruk. Nanti kalau amal buruknya banyak, pasti masuk neraka, dan kita akan melewati jembatan Shirathul Mustaqim yang rambut dibelah 7 gitu. Tantamnya seperti pedang. Ih serem ya bah. Nah, saya cerita sama abah tuh, serem bah, ih ngeri ah. Nah, tapi katanya karena semua orang kalau emang mau masuk surga seperti orang nyuci gitu katanya. Nyuci, dicuci, disikat, dijemur, disetrika, barulah dimasukin ke lemari. Itu kata masuk surga. Oh seperti itu bah. Jadi terus karena seiring berjalan waktu, terus setelah saya
dewasa saya selalu sholat, sholat, sholat. Tapi gimana ya, saya nggak begitu nggak begitu mudah semuanya lah. Kalau teman-teman saya sering ke rumah, dan saya bergaul waktu masih remaja itu nggak cuma satu agama, agama Islam aja. Teman saya ada agama Kristen, Katolik maupun Buddha, tapi kita suka nggak pernah ada persaingan ataupun ribut-ribut, jadi enggak, kita karena berteman aja. Tapi saya kalau ada teman atau saudara gitu yang mereka masuk Kristen, percaya Yesus, saya ada sedih di hati saya, dan saya pasti negor dia, kenapa begitu. Tapi dia nerangin bahwa dia perlu juru selamat. Apa itu juru selamat? Aku nggak ngerti. Nah, tapi terus sudah nggak apa-apa lah dia seperti itu. Nah, seiring waktu, berjalannya waktu, setelah saya dewasa, saya menikah. Saya menikah dan saya tetap itu perintah agama sholat. Sholat itu yang diperintahkan oleh ibu saya. Saya menikah masih nggak ada yang tentang, karena suami saya itu Kristen, dan tapi kami menikah secara Muslim, secara Islam. Suami saya tidak tidak mau masuk Islam, tapi nikah kami Islam. Nah, selama berumah tangga kami agama masing-masing, dan saya tidak mempersoalkan dan dia juga tidak mempersoalkan apa agama saya, dengan sholat saya sholat apa, ya udah. Pas saya punya anak, terus waktu lagi hamil dia bilang pulang ke Medan. Saya tunggu sampai saya besar, tidak ada kabarnya. Waktu saya jalan gitu keluar kerja, saya kerja. Kalau nggak saya kerja, dari mana saya punya uang? Biarpun lagi itu orang tua saya masih ada. Sebenarnya waktu dia masih ada, pernah ajak ngontrak. Tapi karena bapak saya nggak boleh, karena dibilang anak perempuan satu kok harus ngontrak. Jadi nggak ngontrak. Jadi kami pisah, terus dia pulang, ya cerai enggak gitu. Cuman dia pulang setelah bertahun-tahun, nggak ada kabarnya. Waktu saya pulang kerja, saya ketemu, dia bilang itu saudaranya. Saya cuma nanya, bang, kemana kok itu si suami aku udah bertahun-tahun kok nggak pulang, nggak ada kabar ditanya. Udahlah, kau masih muda, lebih baik kau nikah lagi, karena percuma nunggu dia udah meninggal. Saya waktu itu nangis nggak bisa, apapun nggak bisa, karena saya pikir di rumah ada anak. Saya pulang ke rumah, ya saya sedih. Cuman buat apa sedih? Buat apa nangis? Percuma nangis, cuma sedih, bakalan ada yang bisa menolong. Dan saya sholat, saya ajarin anak-anak saya harus sholat, sholat, sholat. Karena itu yang akan menolong kita. Itu yang diajarin sama abah, sama emak saya, maupun sama guru agama saya di sekolah. Kita harus sholat, supaya diringankan katanya beban hidup kita. Tapi selama saya sholat, kok gitu-gitu aja gitu. Sedangkan hidup ini harus berjalan, saya pikir gitu kan ya. Akhirnya anak saya yang kecil dibawa sama ibu pulang ke kampung, dan saya sama anak saya yang gede. Karena sekolah anak saya waktu yang kecil kelas 2, yang gede waktu itu baru kelas 4. Nah, setelah lulus SD, anak saya yang perempuan dibawa lagi sama ibu. Karena pergaulan di Jakarta katanya nggak benar. Banyak orang-orang yang salah jalan. Itu menurut ibu saya. Saya hidup sendiri sang kerja. Alhamdulillah waktu itu saya pikir saya kerja waktu itu terus ngejahit ya Pak. Saya ngejahit. Saya pikir orang ngejahit itu orang yang patah hati. Setelah sekian lama kerja ngejahit, tapi kok ada orang laki gitu ngejahit. Saya nanya, kamu patah hati ya kerja di ngejahit? Enggak Kak, katanya. Orang ngejahit ini emang kita cari uang gitu. Oh berarti saya salah. Waktu itu saya salah. Kenapa saya ngejahit? Karena saya seperti orang putus asa gitu. Seperti orang udah hilang harapan. Tapi alhamdulillah waktu itu saya masih tetap bertahan sampai anak saya gede.
di kampung. Akhirnya seiring berjalannya waktu, anak saya menikah yang gede karena udah dewasa gitu ya. Ya, alhamdulillah puji Tuhan, saya lihat rumah tangganya baik-baik aja sampai punya, karena saya di Jakarta sendiri dan saya masih ingat sholat itu tiang agama, itu menurut ibu saya. Dan ibu saya pernah bilang, jadi waktu nenek kakek saya, buyut saya gitu pernah bilang, hati-hati di antara keturunan anak-anak kamu itu ada yang masuk Kristen. Ibu saya udah wanti-wanti begitu, masuk Kristen, emang kenapa? Gitu. Pokoknya itu kafir. Iya ya, kalau teman sama teman-teman juga suka bilang, Kristen kafir, Kristen kafir itu apa sih? Tapi ya nggak usah banyak tanya gitu. Kalau saya nanya, Pak, kafir itu apa? Orang yang nggak, yang orang Kristen lah yang kafir itu. Oh gitu ya. Apa iya gitu, Kristen itu kafir. Saya kan nggak begitu paham deh, biarpun saya nggak begitu ngaji. Saya nggak begitu pinter kayak adik-adik saya, kayak abang saya pinter ngaji. Saya nggak. Terus seiring jalannya waktu terus itu bertahun-tahun anak saya rumah tangga. Terus pada suatu malam saya, kalau malam saya selalu sholat minta petunjuk dari Allah ya waktu itu kan. Nah, pada suatu malam saya bermimpi, mimpinya aneh gitu. Saya didatangin sama seorang bapak-bapak dengan rambutnya putih segini, putihnya, terus orangnya ganteng gitu lah. Dia bilang gini, nah kamu akan bisa mendoakan orang sakit hanya dengan menyebut namaku. Ah, saya emang nggak mau jadi dukun, Mbak. Lagi nama bapak siapa? Enggak, saya nggak mau. Tapi kamu pasti. Enggak, saya mau. Saya bangun. Mimpi itu kembang tidur, saya pikir. Ya udah, beberapa hari kemudian saya mimpi lagi. Datang lagi bapak itu. Kamu bakal, nah, bapak mau bicara, kamu nanti kalau bisa mendoakan orang sakit hanya menyebut namaku. Ya nama bapak siapa? Nah, nanti kamu juga tahu, kamu pasti tahu nama bapak siapa. Terus waktu saya bangun lagi, saya merenung. Masa sih? Bapak saya juga suka ngobatin orang. Abang saya suka ngobatin orang, dan keluarga saya juga suka ngobatin orang. Dan keluarga saya yang lain kan ada kiai, ada ustadz suka ngobatin orang. Enggak mau. Aku nggak mau jadi dukun, mau ngobatin orang. Gitu ya. Dalam hati saya itu saya cerita sama abang saya orangnya kayak gimana? Orangnya putih, rambutnya di ini, dan dilihat segini putih. Terus kata abang saya bawa foto-foto. Katanya ini foto 9 wali, kamu pilih yang mana? Saya lihatin nggak ada. Ada satu juga Imam. Kamu siapa itu katanya ngimpi begitu? Nggak tahu. Udah bodo amat. Udah, udah terus sering berjalan waktu terus. Karena saya kan ya harus sholat itulah yang harus diperintahkan oleh ibu saya. Akhirnya saya sholat. Nah, waktu itu kan sholat Idul Adha. Biasanya saya sama teman-teman tangga kalau sholat Idul Adha maupun Idul Fitri ke Istiqlal. Waktu itu bersamaan dengan hari Minggu. Nah, teman-teman pada nyamper, tetangga, ayo kita berangkat ke Istiqlal. Duluan ah. Nah, mau ntar pokoknya nyusul. Nah, belum selesai. Akhirnya nggak tahu ini kaki kok nggak ke Istiqlal. Saya ke gereja. Waktu itu gereja GKP di Jakarta. Karena saya pikir GKP, Gereja Kristen Pasundan. Berarti itu orang Sunda semua. Saya pikir gitu ya. Akhirnya saya ke situ, mana masuk itu? Saya mau ikut ke sini. Oh, ibu kebaktian ya, mau ikut kebaktian kan? Baktian apa dalam batinnya? Cuman saya nyautin, iya. Saya masuk ke gereja itu, ya dengerin nyanyi-nyanyi, ngedengerin itu yang di depan itu katanya pendeta ceramah. Kalau saya bilang ceramah gitu. Ah, cuman begitu-gitu aja kok di gereja. Terus pas bilang, kok nggak temu di Istiqlal? Enggak, di itu. Wah, katanya dia tadi kelihatan masuk ke gereja. Ngapain lu ke gereja? Mau ikut vokal grup? Enggak,
nggak ngapa-ngapain. Akhirnya udah minggu setelah berhari ganti minggu lagi, pengen tahu lagi lagunya apa aja sih gitu. Kalau di gereja kok nyanyi-nyanyi kan megang buku gitu. Saya ke gereja lagi, saya dipanggil ke kantor, kalau sekarang mah saya baru tahu itu teh pastori gitu ya. Terus ke situ saya ngobrol-ngobrol sama itunya, sama pendetanya. Kalau mau ikut kebaktian harus dibaptis, ikut itu katekisasi, terus nanti di CD, ya saya ikutin aja. Cuman saya ingat itu ke ibu atau ke siapa cerita, orang kalau tadinya Islam ke gereja dibaptis, ntar imannya bakal cat, roh bakal keluar. Pengen tahu, sekalian aja biarinlah roh aku keluar biar mati sekalian. Nah, anak juga udah dewasa, udah nikah satu, yang laki udah dewasa, saya mati juga nggak apa-apa. Akhirnya mau tuh saya dan tidak mengerti apa itu baptis, apa itu CD. Terus akhirnya baptis percik kan kalau di GKP ya. Terus saya udahnya kok nggak mati gitu, kok masih hidup. Bohong kali ya kalau orang dibaptis itu mati. Ya udah terus saya sering ke gereja, cuman tapi di rumah tetap saya sholat karena adik saya juga serumah kan waktu itu waktu masih ada. Jadi dia tahu saya sholat, tapi kalau hari Minggu saya pergi. Biasanya kan saya kalau hari Minggu, kalau tiap harinya kerja gitu ya, hari Minggu tuh saya suka ada teman-teman gitu di teman tetangga, kan suka di terminal, suka saya iseng daripada bete di rumah, aku ikut ngenekin. Terus cuman ngenekin cuman sekali, terus pulang udah nggak usah ngenekin orang boleh kerja gitu, kerja tiap hari capek tahu. Ya nggak usah ya. Ya udah tuh saya nggak ikut-ikut ngenekin lagi tuh. Tapi setiap hari Minggu saya jadinya ke gereja. Nah, jangan pengen tahu. Tapi saya belum paham juga gitu. Belum paham itu siapa Yesus, doanya bagaimana. Yang penting saya ngikutin di gereja itu. Gitu. Nah, waktu itu terus saya tuh sakit karena saya di Jakarta kan sendiri, adik saya juga udah di kampung, jadi saya sakit sendiri diantar sama teman pulang karena sakit parah waktu itu tuh saya mau meninggal lah gitu. Nah, dirawat saya di rumah sakit, dirawat. Nah, udah hari ke-8 kan anak-anak saya saudara nunggu gitu, suka nunggu karena dilihat saya parah gitu. Nah, waktu itu di kamar rawat saya ditunggu cuman sama anak saya yang laki-laki, karena anak saya yang laki-laki juga kan sekarang juga usaha gitu, tadinya baru belajar gitu. Itu teh tahun 2000-an lah, 2000 awal. Terus saya bilang, terus saya masih tiduran gitu, saya lihat ada sinar, tadinya kecil itu sinar, lama-lama gede. Nah, di tengahnya ada orang, jubah putih, rambutnya putih sepundak, putihnya bagus banget, orangnya ganteng, hidungnya mancung, senyum, ngangkat tangan ke saya, kamu sembuh gitu. Terus saya bangunin anak saya, kan dia lagi tiduran, Dek, ada malaikat. Nah, saya pikir kan waktu itu kan diajarin sama guru agama, katanya kalau orang meninggal dicabut nyawa itu dari jempol kaki. Jadi saya pikir malaikat itu datang nyamperin saya ke kaki, mau nyabut nyawa saya dari kaki gitu. Tapi anak saya lari keluar manggil saudara yang lain, eh, itu sinar itu yang ada orangnya itu naik ke atas langit-langit rumah sakit. Rumah sakit itu tuh langit-langitnya terbelah, dari atas ada sinar juga, naik sambil tersenyum. Karena saya juga nggak ngerti itu siapa ya, biarpun saya suka ke gereja, saya nggak ngerti itu siapa. Udah naik, saya pada datang semua nih, anak dua-duanya, sama saudara yang lain. Udah pulang aja, pulang paksa. Soalnya ntar kalau mati, mobil ambulannya mahal, katanya. Ya udah pulang, akhirnya pulang, bawa ke rumah. Tapi di rumah tuh saya sembuh, udah sembuh karena saya kan ada rumah di Jakarta. Kalau dikosongin gitu kan nanti rusak atau gimana, saya ke Jakarta lagi. Saya ke Jakarta kan, kalau di daerah rumah saya itu kalau malam minggu suka latihan-latihan buat dangdutan gitu ya, karena ada perkumpulan gitu, suka ada panggilan. Saya ngobrol-ngobrol, terus saya juga ada teman juga, saya kan suka punya warung waktu itu tuh di Senen, orang yang nungguin. Nah, saya cerita, Kak, katanya sakit ya? Iya, tapi heran nih, masa kakak ada yang datangin gitu-gitu, orang berjubah. Dia bilang,
kakak berbahagialah, itu Tuhan Yesus, kakak mau dipakai sama Tuhan. Ngapain Tuhan Yesus datang sama gue mau dipakai apa, melayani, nggak ngerti, pelayanan nggak ngerti. Ya kakak, ya udah tuh, terus cerita lagi sama teman, sama itu pendeta yang saya mau cerita gitu, dia bilang itu mah halusinasi karena ibu lagi sakit. Terus saya cerita sama yang lain juga ngomong gitu, cuma satu orang itu bilang kakak mau dipakai Tuhan sebagai alatnya, kakak harus melayani Tuhan atau nah udah, akhirnya karena warung di Senen digusur, jadi nggak dagang lagi, saya kerja lagi. Terus saya kerja, uh, karena saya tiap minggu suka ke gereja, jadi keluarga saya, ibu saya, kan bapak saya udah meninggal, ibu saya nyuruh rumah dikosongin karena mau dikontrakin barang-barang, bawa pulang semua ke kampung. Ya, jadi karena saya nurut lah, karena juga saya nggak, tapi belum begitu sehat, jadi kan saya nurut lah pulang kampung, dibawa semua barang. Kan saya nggak betah itu di desa banget, terus menurut, bukan itu, jadi menurut cerita-cerita orang tua di daerah itu desa di daerah Jawa Barat ya, daerah Kuningan Jawa Barat yang tidak dijajah oleh Belanda, cuma satu desa itu. Saya itu di situ sama ibu. Nah, karena saya nggak betah gitu ya, biasa saya di Jakarta terus tinggal di desa, saya nggak betah. Kan mau ke mau kerja aja nah gitu, ke Jakarta lagi, nah saya ke Jakarta lagi, nggak bilangnya mau ke rumah temen gitu. Saya kerja lagi di Jakarta karena nggak bilang, tadinya juga di Jakarta mau berhenti kerja, saya kerja lagi, saya kos di sana. Tapi saya tuh nggak tenang ya, selalu kalau sholat, Tuhan tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Tapi kenapa jalan itu belum ketemu gitu, belum ketemu Tuhan. Tapi terus saya ingat sama mimpi saya akan bisa mendoakan orang hanya menyebut namaku, kata bapak itu. Akhirnya saya saya tuh berdoa dan saya pulang lagi ke kampung. Nah, karena mereka tahu saya masih suka ke gereja, marah marahlah keluarga, abang saya, ibu saya, semua saya disidang. Mungkin waktu itu kalau nggak ini mah mungkin saya dibunuh mungkin ya. Soalnya dibilang nggak ada keluarga keturunan kita yang orang Kristen dari zaman nenek moyang. Saya juga tadi itu nggak ngerti kalau orang Sunda itu agamanya apa kan. Jadi saya saya pergi ke suatu di kota lain, dan saya tinggal di gereja karena di situ saya kenal, ya saya anggap sebagai kakak rohani waktu itu tahun 2007 awal. Dan saya udah pernah dibaptis percik tahun 99. Tapi saya belum paham siapa itu Yesus, dan saya juga kalau berdoa belum bisa seperti orang gitu menyebut Tuhan Yesus. Saya masih bisa berdoa, saya hanya berdoa, ya Allah, tolong tuh, ya Allah gitu. Nah, waktu tahun 2007 itu saya ada di gereja, dan waktu itu pas hari kenaikan Isa Al-Masih, kalau nggak salah. Kan karena itu gereja GPDI, jadi kita ada doa puasa selama 10 hari, dan saya ikut. Terus waktu saya lihat orang doa, kok doanya gitu ya, sendiri-sendiri, ada yang nangis, ada yang ini. Terus saya ngomong sama kakak rohani saya, kak, itu orang-orang doa nangis-nangis, saya nggak bisa ya mau doa nangis-nangis gitu. Terus saya susah deh kak bilang sebut Tuhan Yesus gitu, nyebut kayak orang-orang itu. Ya udah, berdoa berdoa. Terus saya doa di situ, saya nangis tuh, tolong gimana saya, ya Allah tolong saya supaya saya bisa berdoa seperti orang-orang itu. Akhirnya nggak tahu, lidah saya bilang Tuhan Yesus tolong. Nah, semenjak itu sampai hari ini saya kalau berdoa pasti saya sebut Tuhan Yesus. Orang bilang saya ini kafir, saya ini murtad, saya nggak pikirin. Biarin aja mereka mau ngomong apapun. Yang penting saya berjalan dan tidak menyusahkan orang. Saya cari makan sendiri dan tidak pernah ada yang menjamin hidup saya siapapun. Nah, di situ saya belajar mengenal siapa itu Tuhan Yesus. Saya belajar, terus saya rindu, saya ingin tahu siapa Tuhan Yesus, katanya itu juru selamat. Akhirnya setelah saya benar-benar mengerti, oh berarti
saya dulu mimpi, terus sampai saya didatengin, saya harus melayani Tuhan. Puji Tuhan, saya karena itu gereja denominasi gereja itu kan lain-lain ya. Di situ harus baptis Islam. Puji Tuhan, saya dibaptis Islam tahun 2007. Sebenarnya tadinya waktu saya masih di rumah, masih di kampung bersama keluarga, sama anak mantu keluarga yang lain, kalau mereka tidak terlalu keras, mungkin waktu itu saya nggak lanjut, nggak ikut Yesus, nggak kenal Tuhan Yesus. Akhirnya saya terus belajar. Puji Tuhan, tapi saya selalu rindu sama ibu, sama anak-anak saya. Biarpun saya diusir, biarpun saya mau dibunuh, saya sempatkan saya pulang ke kampung, nengok ibu, saya injilin anak-anak saya, terserah mereka mau menerima apa enggak. Jadi saya udah memberitakan kabar baik kepada mereka. Terus anak saya marah, anak saya nih dua-duanya marah, katanya saya ini menjual agama, dibayar berapa? Nggak ada yang bayar. Mama nggak pernah ngejual agama, mama nggak pernah dibayar oleh siapapun, mama ikut Yesus. Nah, marahlah mereka. Kayak ibu saya, kamu nggak bakalan dapat apa-apa. Kata abang saya juga. Ya udah, kan aku lahir ke dunia juga nggak bawa apa-apa, mati juga nggak bawa apa-apa. Kalau kalian nggak menguburin aku, biarin aja biar aku dibuang kali atau ke laut. Kalau aku mati, saya pergi lagi karena saya nggak mau ribut. Saya nggak mau berdebat sama sama ibu saya karena saya pikir saya dosa kalau melawan orang tua. Juga abang saya berangkat lagi ke Jakarta, saya kerja lagi. Nah akhirnya saya nggak ke gereja GKP lagi. Saya cari gereja juga bersama ada teman, saya juga bergereja di situ sampai pelayanan. Tahun 2008 ada hamba Tuhan nyari saya, dia bilang kalau Alkitab bahasa Sunda, ya udah saya ikutin, tapi saya nggak begitu ngerti bahasa Sunda, biarpun ibu saya orang Kuningan, orang Sunda gitu ya, saya nggak begitu paham. Saya ikutin tapi selama 2 tahun, puji Tuhan lulus. Tapi setelah itu 2011, 2010 akhir ya, sampai 2011 saya ketemu sama Ibu Rohani dari Bandung. Saya disuruh sekolah lagi Alkitab bahasa Indonesia. Disitulah saya tahu artinya melayani, artinya Tuhan Yesus, siapa itu Tuhan, siapa itu juru selamat. Saya belajar terus Tuhan. Saya sadar masa lalu saya banyak dosa, saya ini orang yang terbuang, saya dibilang kafir, murtad, puji Tuhan, dan saya tidak mau melawan. Padahal waktu zaman saya belum menerima Yesus, saya kalau ada orang yang menyinggung perasaan saya, pasti saya ajak. Saya nggak suka gitu, pasti saya marah gitu. Tapi puji Tuhan semenjak saya kenal dan percaya Yesus, emosi saya yang suka cepat marah, puji Tuhan bisa reda. Ya sampai abang saya bilang, anak ini bagus, dulu mah emosian, sekarang kok jadi sabar, tapi sayangnya kok bukan ke Nabi Muhammad, malah ke Yesus gitu. Tapi saya nggak pikirin gitu, biarin abang saya mau ngomong apapun, yang penting saya nggak dipukul gitu. Kalau dipukul mah mungkin saya lawan gitu, biarpun itu abang saya. Tapi puji Tuhan saya bisa nahan semuanya, dan saya harus pergi lagi karena saya tidak dikasih apa. Nggak apa-apa, saya tidak dikasih apapun, kan kita udah punya rumah disediakan di sorga oleh Bapa, oleh Tuhan, Tuhan Yesus. Nah, saya ke Jakarta lagi, tapi saya berdoa, Tuhan, saya sekarang jauh dari keluarga, jauh dari ibu, jauh dari abang saya, jauh dari saudara-saudara saya, tapi Tuhan tolong, seandainya ibu atau siapapun yang akan meninggal, tolong saya antarkan pulang ke kampung. Akhirnya nggak tahu, saya pulang, saudara saya meninggal. Saya pulang hari ini, besok meninggal. Saya pergi lagi, saya pulang hari ini, besok abang saya meninggal. Saya pergi lagi karena ibu saya memang waktu itu lagi sakit, dan ada ponakan saya. Saya tahu ponakan saya itu ingin tempat, sebenarnya rumah itu tadinya untuk saya, tapi nggak tahu Tuhan berkata lain, dan ponakan saya menginginkan rumah itu.
Tapi waktu saya pulang ke kampung, ibu saya besoknya meninggal. Saya sedih sebenarnya, karena tidak ada, biarpun ibu saya, abang saya mungkin membenci saya, menolak saya, tapi saya suka izinin, mereka sayang sama saya. Mereka nggak pernah mukul saya. Saya juga sayang sama mereka. Tapi Tuhan berkata lain, mereka dipanggil duluan. Saya sebenarnya sedih karena mereka belum menerima. Mereka percaya bahwa Nabi Isa itu akan datang untuk menghakimi. Itu yang mereka percaya. Tapi mereka belum mau menerima. Seperti juga anak-anak saya. Mereka percaya karena kata mereka ada di Al-Quran, walaupun saya nggak pernah baca itu Al-Quran, bahwa Nabi Isa yang akan menjadi hakim bagi mereka, menjadi saksi bagi mereka. Tapi mereka belum mau menerima. Tapi saya berdoa supaya mereka mau percaya dan menerima. Ya Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Nah, waktu itu, setelah berjalannya waktu, saya dikucilkan sama teman-teman. Saya dikatain kafir, saya dikatain murtad, dan saya mau diruqyah, mau direjeng, tapi saya bisa melepaskan diri gitu. Karena saya yakin Tuhan Yesus tidak akan diam, tidak akan meninggalkan saya. Itu yang saya imani. Dan ada teman saya juga kalau bilang, kenapa kok, kan teman namanya kita orang di Betawi ya, di Jakarta, itu daerah Betawi, kita bilang, kenapa lu jadi ini, ikut Kristen? Bukan Kristen gue mah, gue pengikut Yesus, gitu. Nah, pada suatu hari, saya dari kecil punya sahabat yang nggak pernah ribut. Dia dia rajin sholat, dia agak fanatik. Nah, waktu itu dia telepon, dia sakit, minta maaf, takut nggak ketemu. Jangan itu dulu, nah sekarang mau nggak didoain? Tapi kamu baca Al-Quran dulu ya. Pokoknya pernah ingat-ingat lupa. Coba baca di Al-Imran ayat 49 deh. Nanti, tapi sama artinya ya. Tapi aku sebenarnya lupa. Tapi aku ingat-ingat lupa. Terus dia baca, kok kata tahu. Ya, kalau emang udah yakin kamu bakal mau didoain dan bakal sembuh, aku Bogor. Kan dia tinggal di Bogor. Akhirnya, aja deh. Nah, saya berangkat ke Bogor. Kemudian badan udah tinggal kulit sama tulang. Terus, anaknya cantik tadinya. Nah, sekarang udah ngerti kan, dia katanya. Terus saya doain dia, karena saya tuh nggak mungkin diam di Bogor, karena dia juga tinggal sama anak mantunya ya, nggak mungkin saya tinggal di situ. Saya hubungin teman saya ada di Bogor, tolong di kontak gitu, tolong didoain juga nih teman saya yang di Bogor. Akhirnya mereka datang, kenalin, dan didoain sama mereka, sering dikunjungi. Ya puji Tuhan sembuh sampai hari ini. Dia masih aktif, dia aktif lagi karena dia rajin ke pengajian. Nah, pada suatu hari saya ketemu lagi, biasalah namanya kita sahabatnya, nggak sebulan sekali, 2,5 tahun sekali, atau setahun sekali kita pasti ketemuan gitu. Saya ke dia atau dianya ke saya gitu. Akhirnya kita ketemuan, dia cerita gitu ya. Saya kasih tahu lagi, oh nggak nyesel katanya ikut orang Kristen, makanya harus nyesel. Soalnya pernah aku baca firman juga, bukan bukan kamu yang memilih aku, tapi aku memilih kamu. Jadi Tuhan Yesus sudah milih aku untuk jadi pengikutnya, untuk jadi hambanya. Jadi kalau kalau kamu mau ikut, ayo, gitu. Tapi nggak maksa loh. Akhirnya, tapi katanya kemarin di pengajian, cerita nih sama saya nih. Kemarin kata di pengajian, Ustazah bilang kalau Nabi Isa itu nggak mati. Oh iya ya, nggak mati ya. Tapi tak tahu terlintas di pikiran saya gitu. Pernah saya baca, cuman saya baca artinya gitu. Di surat Maryam 33 kalau nggak salah ya. Cuma saya garis besarnya ya, saya lupa bahwa bahwa Nabi Isa itu lahir, eh, hidup dan mati. Pokoknya bahwa di situlah itu dia yang nyebutin, bukan saya yang nyebutin. Coba dong, coba artinya. Oh iya katanya. Oh di sini dibilang ya, Nabi Isa itu lahir, hidup, dewasa, terus
mati terus bangkit, dia bilang gitu. Terus di ayat itunya juga nih katanya, eee, "Percayalah kepada aku karena akulah jalan yang lurus, bukan bukan aku yang ngomong, kamu sendiri yang ngomong karena kamu baca Quran sendiri kan?" Bilang gitu. "Iya iya." Ya udah gitu. Sekarang mereka suka suka ketemuan terus sama saya, karena biar gimana juga kita kan tetap berteman gitu ya. Puji Tuhan, eee, saya, sampai hari ini saya tetap percaya sama Tuhan Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan saya. Karena dari dulu saya kalau sholat kan kalau Al-Fatihah saya mungkin masih ingat-ingat sedikit gitu ya. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus di ayat 6 kalau nggak salah tuh. Saya lupa karena udah nggak lama nggak belajar, nggak pernah baca-baca lagi ya. Jalan yang lurus. Oh, berarti Tuhan Yesus itu jalan yang lurus. Karena di Yohanes 4 ayat 16 kalau nggak salah ya, akulah jalan dan apa itu, kalau eh, akulah jalan, beneran itu saya lupa dan pokoknya bahwa dialah yang akan menuju ke rumah Bapak gitu. Tanpa dia kita tidak akan sampai ke rumah Bapak. Saya lupa kata-katanya, maklum saya udah ini ya. Nah, puji Tuhan ya. Nah, selama beberapa tahun saya harus pikul salib, saya dihina, saya tidak dikasih apa-apa. Ya, tapi saya bisa hidup sampai hari ini, puji Tuhan. Nah, saya pernah mengalami mujizat, mujizat Tuhan ya. Saya mungkin yang lain itu juga mujizat-mujizat Tuhan ya, cuman saya ingat ini satu. Saya jatuh, ada kalau itu kata Sunda ini, sampai saya nggak bisa napas, terus eh, saya diurut, pakai tunga urut, ini udah kena ginjal lah, kena segala lah, wah bakal begini, bakal begitu. Aduh, nang, Tuhan tolong, kenapa saya begini, nang gitu. Kalau saya sakit sampai eh, cacat, gimana saya bisa melayani Engkau Tuhan, tolong. Nah, akhirnya karena saya di suatu kota ya, saya jauh dari keluarga, saya telepon ibu rohani saya, terus dijemput sama bapak rohani saya, dibawa pulang ke kampung, ke keluarga. Saya karena masih sakit gitu ya, terus saya ingat di Jakarta saya punya bisa berobat gitu di Jakarta, ada juga satu gereja dulu, dokter ortopedi. Nah, saya ketemuin dia hari Minggunya di Jakarta, saya ke Jakarta, "Dok, saya mau itu dong, ini soalnya saya sakit gini, ini sampai nggak bisa napas, ini nyesek di dada." Eee, ya udah katanya, "Besok hari Kamis," katanya, "hari Kamis, Ibu Ibu datang aja ke rumah sakit sambil bawa surat pengantar dari Puskes." Iyalah, oke, saya hari Kamis mau ke rumah sakit. Nah, tapi waktu itu kan hari Selasa kalau nggak salah, kita hari Senin atau Selasa gitu, kita ada pertemuan. Karena saya juga di Jakarta kan saya ikut layanan gitu ya, saya telepon tuh ya, "Bu, kalau ada di Jakarta ayo ke sini," katanya. Kita mau ada pelayanan gini gini gitu. Terus saya ke sana, udah ke sana, pas sudah mau pulang, "Sebentar jangan pulang dulu dong, Bapak-bapak, nih pendeta semua nih, bilang, tolong doain dong." "Kenapa, Bu?" "Saya waktu Ibu jatuh nih, udah diurut ini, terus hari hari Kamis sebenarnya mau ortopedi ke rumah sakit, mau di apa, di itulah diobatin. Doain lah, di doa doa ya, saya juga doa gitu tolong Tuhan." Udah amin, udah pulang, kok pas pulang di jalan, saya kan naik ojek ya dari Jakarta Timur tuh ke Jakarta Pusat, kok nggak terasa sakit, jalan biasa lagi. Terima kasih Tuhan, itu mujizat, mujizat yang tidak pernah saya lupakan sampai hari ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus itu tetap memelihara saya walaupun saat ini saya dalam keadaan seperti ini. Nah, setelah itu, karena saya di Jakarta kerja sambil kos kan ya, mungkin anak saya itu, abang saya udah pada meninggal semua, anak saya nih yang itu udah ke Kuningan aja, di sini aja pulang ke kampung gitu. Tapi waktu itu karena saya nggak mau pulang ke desa yang bikin saya sakit hati ya, saya ngontrak, saya ngontrak, eh, ngontrak, ngontrak situ ya, saya ya puji Tuhan gitu ya, buat makan maupun buat segala bisa tercukupi. Nah, karena saya harus pindah-pindah kontrakan waktu itu, jadi ada ya ada yang saya eh, ibadah gitu bilang semua juga emang udah di kota itu udah geger,
udah geger gitu, ada di medsos, ada di YouTube, ada di mana gitu, saya nggak ngerti karena saya juga nggak pernah buka-buka gitu ya. Saya nggak ngerti cara bukanya. Katanya saya dipanggil, saya ditelepon tuh sama bapak rohani saya, ibu, udah jangan nginjilin. Kenapa? Emang kenapa? Ibu, pokoknya sekarang ibu diam dulu. Ibu diam di rumah dulu, jangan kemana-mana. Kenapa Pak? Lagi dicari. Sama siapa? Sama FPI. Hah? Dicari? Salah saya apa? Gitu. Nggak tahu karena di situ dibilang seorang penginjil sudah masuk ke desanya dan akan mengkristenisasikan desa itu. Aduh Tuhan, saya tuh kalau di tempat kontrakan saya nggak pernah tidak sama siapa-siapa, nggak pernah keluar-keluar gitu kumpul. Memang setiap seminggu sekali anak-anak saya datang, keponakan ke situ teh. Mereka kan berjilbab semua. Terus yang laki-lakinya cucu saya, kan mereka kan kalau muslim kan pasti pakai peci itu. Terus kebetulan saya ngorak dekat masjid gitu. Terus nah saya takut kan, takut pas saya sendiri saya diculik, nggak lucu kan gitu. Karena pindah lagi kontrakan, pindah lagi, pindah sampai sekarang saya pindah, 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 pindah terus. Saya puji Tuhan, Tuhan tetap memelihara hidup saya. Dan saya waktu itu kan memang saya tidak dikasih apa-apa dan tidak diberi, nggak dikasih tanah buat rumah atau apapun, saya tidak dikasih. Saya puji Tuhan, nggak keponakan saya, kalau mau bikin rumah di situ aja, nggak usah kontrak-kontrak, bikin rumah itu mahal, punya uang namanya. Tapi saya percaya Tuhan Yesus pasti menolong saya. Sekarang saya masih tinggal di numpang gitu ya. Saya puji Tuhannya ya, selama tahun 2020 ini kan corona ya, corona. Nah, waktu operasi mata, saya kan operasi mata bulan Januari kemarin karena menurut dokter ada katarak. Operasi nih, pertama kanan, tapi saya masih bisa jahit karena mata saya yang kiri masih bisa. Atau kata dokter harus operasi lagi dua-duanya. Nah, waktu di ruang operasi, ya itu juga mujizat Tuhan ya. Waktu udah masuk ke itu darah saya tinggi, padahal saya nggak punya darah tinggi sampai 180. Jadi orang-orang semua udah operasi, tinggal saya sendiri. Nah, itunya susternya bilang ke dokter, dok ini Ibu Sri darahnya masih 180. Tapi kata dokter, udah bawa aja ke sini ke ruang operasi. Bu, katanya mau dibawa ke sana. Ya udah dibawa, terus saya kan ditunggu sama cucu. Saya pegangin tangan cucu saya, kata cucu saya panggil mama ya, biarpun nama neneknya. Mama jangan jangan tegang, mama jangan tegang. Enggak. Tapi puji Tuhan pas masuk ruang operasi, itu darah normal 120, makanya langsung dioperasi. Nah, setelah operasi mata dua-duanya, otomatis saya belum bisa kerja kan. Pas lagi PSBB di Jakarta. Puji Tuhan, nggak ada mobil. Saya mau, kalau saya tinggal di Jakarta terus, kan saya berabe, belum bayar kosan, belum buat makan. Aduh Tuhan tolong, bagaimana saya ini? Uang tinggal segini, tinggal satu ongkosan. Nggak ada mobil kan. Mobil keluar kota nggak ada, pokoknya nggak bisa gitu, nggak bisa keluar kota. Atau ada teman, dia ke Jakarta mau mobil travel, udah dia ikut. Dengan ongkos 150 dan uang saya 150, pas-pasan buat ongkos pulang ke kampung. Tuhan tolong, kalau nanti saya di satu desa sampai di desa, gimana ya? Nah, tapi saya percaya dengan iman, dengan yakin saya tidak akan kelaparan. Kalau di kota kan di Jakarta saya harus bayar kos. Kalau di kampung paling bayar listrik. Ya. Biarpun saya numpang sama saudara, paling bayar listrik gitulah. Soal makan gimana nanti. Puji Tuhan, mata saya sehat-sehatin, saya harus sehat. Ada orang ngejahit, ya puji Tuhan saya jahitin baju mereka. Puji Tuhan cukup buat sebulan saya. Bulan yang akan datang gimana nanti gitu. Nah, saya, puji Tuhan itu mujizat juga ya buat saya. Dan saya harus tetap bergereja. Sedangkan saya tinggal di desa, ke gereja itu jauh. Ke kota juga jauh, ke gereja desa juga jauh. Tapi puji Tuhan, saya bukan mencari orangnya, saya bukan mencari pendetanya, saya hanya mencari Tuhan Yesus. Dan sampai hari ini, saya masih tinggal di desa, dan saya melayani, puji Tuhan. Saya tinggal nyari buat rumah, buat membetulin tempat yang akan saya tempati, karena kalau numpang sama orang nggak enak ya. Saya juga harus bekerja. Tapi puji Tuhan, selama corona ini,
karena di desa semua juga nggak bisa ada kerjaan. Kalau buat makan saya cukup, puji Tuhan. Dan anak-anak saya, mereka sayang sama saya. Sekarang mereka tidak mempermasalahkan keyakinan apa yang saya anut ini. Tapi saya tetap berdoa supaya anak saya, cucu-cucu saya juga mengenal Tuhan Yesus. Dan saya tetap mendoakan orang, siapapun yang mereka yang sakit. Kalau mereka mau didoakan, saya akan doakan. Tapi kalau mereka menolak, saya tidak akan mendoakan. Ya itulah dalam mimpi saya dulunya. Kamu akan bisa mendoakan orang sakit hanya dengan menyebut namaku. Ternyata hanya menyebut nama Tuhan Yesus, saya diberi kuasa oleh Tuhan untuk mendoakan mereka yang sakit. Puji Tuhan, ada juga yang sembuh, tapi ada juga yang sembuh selamanya. Waktu itu, waktu saya pertama mendoakan yang sakit, karena mereka meninggal, saya takut dan saya nggak mau lagi doa. Nggak mau lagi saya mendoakan. Tapi teman ada saudara, harus terus doain terus. Siapa yang mau doain terus, jangan putus asa, jangan khawatir, Tuhan Yesus pasti menolong. Itu teman ada saudara, biarpun saudara saya itu masih Muslim, tapi dia udah percaya. Cuman ya mereka masih takut kalau dibaptis dan mereka belum mau dibaptis. Puji Tuhan, sampai hari ini saya ada di desa terpencil ini, desa yang jauh dari kota. Saya masih bisa bertahan dan mujizat datang setiap saat. Kalau memang saya membutuhkan, saya berdoa. Saya nggak pernah berdoa muluk-muluk, walaupun ada teman saya dulu, teman pelayanan di Jakarta, apakah kamu nggak pernah berdoa sama Tuhan minta pasangan hidup? Saya bilang enggak, karena saya takut dibohongi. Sering saya dibohongi, dan saya nggak mau. Mendingan saya hidup begini sendiri. Tapi kalau emang Tuhan mengizinkan, mungkin saya bagaimana keputusan dari Tuhan. Karena saya juga umur sudah lanjut, ya sudah tidak muda lagi. Mungkin saya nggak tahu kapan dipanggil Tuhan. Saya ingin tetap melayani Tuhan dan hidup saya hanya untuk Tuhan. Demikian kesaksian Ibu ini, semoga bermanfaat, memberkati kita, sehingga kita pun semakin kuat, semakin semangat di dalam Tuhan, semakin kita beriman kepada Tuhan. Tidak ada apapun yang akan memisahkan kita dari Kristus. Tuhan Yesus memberkati.